Suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah mengeluhkan perihal beliau udah 3 hari nih nggak makan. Ya mereka itu kehidupannya sederhana ya, sering menahan lapar. Lalu Rasulullah SAW mendengar keluhan Fatimah. Rasulullah menjawab, kamu baru tidak makan selama 3 hari, sedangkan aku sudah 4 hari. Rasulullah SAW itu. Bayangin teman-teman, nahan lapar selama 4 hari. Kita suruh Senin Kamis saja berat. Ini nahan lapar sampai 4 hari. Terus Rasulullah tuh ngeliatin cucu-cucu beliau, Hasan Husain gitu, kasihan itu kan, lemas gitu. Terus Rasulullah berjalan terus pergi jalan gitu sampai ke pinggiran kota Madinah. Nah di pinggiran kota Madinah itu ada sumur. Pandangin aja sama Rasulullah SAW sumur itu. Biasanya kan di sumur-sumur itu kalau di bahasa Arab itu suka ada yang jasa untuk sewa jasa menimba air gitu. Rasulullah liatin aja sumur-sumur itu. Sumur itu diliatin aja. Sebenarnya teman-teman, Rasulullah tuh kalau berdoa apa aja langsung dikabul sama Allah. Minta apa aja langsung dikabul sama Allah. Minta kaya, minta makanan apalagi langsung dikabul. Tapi Rasulullah SAW itu suri tauladan, memberi contoh untuk kita gimana supaya kita sabar, gimana supaya kita berusaha gitu. Jadi Rasulullah SAW itu ngeliatin aja sumur itu, dilihat. Terus datang tuh, nunggu orang datang kan. Mungkin Rasulullah tuh nunggu siapa tahu ada yang ngambilin sumur itu. Ternyata benar si Badui ini datang. Orang Badui itu pedalaman Arab. Si Badui ini nggak tahu nih kalau Rasulullah SAW itu yang mana gitu, Nabi Muhammad SAW itu yang mana, beliau nggak tahu, nggak kenal nih langsung. Cuman mungkin dengar kisah-kisah, maksudnya kalau sekarang tuh dengar gosip tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, terus sama Nabi si Badui ini ditanya, apakah engkau hendak mencari sewaan gitu ya, kayak misalnya menawarkan jasa gitu, apakah engkau hendak mencari jasa gitu kan. Nah ya aku hendak menawarkan jasa. Terus si Badui ini bilang, engkau hendak menawarkan jasa apa, sewa apa gitu. Aku hendak menawarkan jasa menimba air gitu. Terus akhirnya di situ aja kesepakatan menimba air 1 timbaan itu upahnya 3 biji kurma, teman-teman. 3 biji kurma upahnya untuk 1 timba air. Akhirnya Rasulullah SAW tuh nimba air nih. Rasulullah SAW jual jasa nimba air, teman-teman. Nimba air untuk 1 timba air itu 3 butir kurma. Gimana? Seorang Rasul yang mulia kekasih Allah melakukan hal kayak gitu, teman-teman. Nggak malu, nggak gengsi. Rasulullah tuh sederhana, hidupnya rendah hati sekali ya. Terus si Badui kan nggak tahu nih kalau ini tuh ternyata Nabi Muhammad SAW. Setelah dapat 1 timbaan, diupahin tuh 3 kurma sama si Baduinya, dimakan oleh Rasulullah SAW. Kurma itu dimakan. Terus abis itu Rasulullah nimba lagi nih. Nah setelah dapat timba yang ke-9, timba ini putus, teman-teman. Talinya putus, timbanya jatuh. Lalu si Badui ini ngelihat keadaan seperti itu, kerjaan belum selesai kan, ini 1 timba disiram nih ke pohon kurma, 1 timba disiram ke pohon kurma. Nah ini kerjanya masih banyak, ternyata timbanya putus, timbanya jatuh. Lalu si Badui ini marah, geram. Tiba-tiba Rasulullah SAW ditampar. Tangan kanan ini nampar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tuh ditampar tuh senyum aja. Senyum, teman-teman. Bayangin ditampar senyum. Kita kalau ditampar kayak mana itu?
Jangan kita ditampar, mungkin kita baru diomelin aja udah ngamuk-ngamuk. Ini Rasulullah SAW, seorang Rasul kasih Allah ditampar sama Badui. Badui ini nggak tahu kalau ini Rasulullah SAW, kalau Badui ini Muhammad SAW nggak tahu. Jadi ditampar, Rasulullah tuh dikasih nih, sambil ditampar terus dikasih kurmanya yang berjumlah 24, kasih ke Rasulullah. Karena tahu si Badui ini marah, diambil lah si timba ini sama Rasul, diambil timbanya dengan tangan mulia yang mukjizat, diambil timbanya terus dikasih sama si Badui ini. Terus si Badui ini pergi di tengah jalan tuh, di perjalanan tuh si Badui ini mikir, orang tadi tuh kok ditampar senyum. Terus habis itu timbanya juga bisa diambil kan, mungkin dia mikir nih, ini orang bukan sembarangan nih, jangan-jangan ini Muhammad gitu, jangan-jangan ini Muhammad ini yang aku tampar. Takut, jadi si Badui ini ketakutan banget ini, jangan-jangan yang aku tampar ini Muhammad, ini orang luar biasa nih, senyum, ditampar senyum, bukannya marah, bukannya apa, ditampar malah senyum. Ketakutan banget nih si Badui ini. Saking takutnya, tangan kanan yang dipakai nampar Rasulullah SAW ini potong pakai parang, dipotong. Dia sambil ketakutan itu, tangan kanan potongannya ini dipegang sambil dia mencari-cari Nabi Muhammad SAW, dicari-cari Nabi Muhammad SAW kemana. Dia berjalan terus sampai ke masjid. Orang-orang nanyain, kenapa itu si Badui itu, kenapa? Dia bilang, aku telah menampak seseorang dan aku rasa itu adalah Muhammad. Sekarang kalian tunjukkan di mana Muhammad, tolong antarkan aku di mana Muhammad gitu kan, tolong antarkan aku kepadanya gitu. Aku takut yang aku tampar ini Muhammad, kurang lebih begitu ya. Aku takut bahwa yang aku tampar ini adalah Muhammad dan aku takut mendapatkan musibah sehingganya aku memotong tangan kananku gitu. Saking aku takut terkena musibah, karena aku takut jangan-jangan yang aku tampar ini adalah Muhammad gitu. Terus tanya sama sahabat, di mana Nabi Muhammad, di mana gitu kan. Terus diantar sama sahabat Salman. Oleh Salman diantar ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Di sana ternyata Rasulullah SAW itu sedang duduk memangku cucu-cucu beliau dan menyuapi kurma hasil dari kerja beliau tadi sama si Badui itu. Nah, ketika ketemu sama Rasulullah SAW, terus ternyata maafkan aku Muhammad, aku tidak tahu bahwa yang kerja tadi adalah engkau gitu. Terus Rasulullah SAW tuh nggak marah, nggak apa. Rasulullah SAW cuma bilang, masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Cuman begitu doang. Nggak banyak gimana Rasulullah cuma masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Lalu si Badui ini bilang, jika engkau benar-benar nabi, karena tahu nih si Rasul ini nggak marah gitu, jadi seolah si Badui ini berani ngomong, jadi kalau engkau benar-benar nabi, maka kembalikan tanganku seperti semula. Itu langsung Rasulullah SAW ini mengusap tangan beliau yang putung tadi, terus kembali deh seperti semula, sehingganya beliau pun masuk Islam. Si Badui ini terus masuk Islam. Ya, kisah-kisah Rasulullah SAW dan mukjizat ya beliau itu sebenarnya banyak. Kita kalau dengar kisah ya, kita ambil hikmahnya gitu. Kalau memang apa ya, sekarang ini banyak banget orang kalau dengar kisah Rasul tuh bilangnya, ini fitnah gitu. Mana ada Rasul ditampar gitu gini. Kalau Rasul itu pernah diperlakukan sangat-sangat buruk oleh kaum Arab dahulu tuh. Ada yang udah Badui tuh, ada yang nggak punya adab. Rasul tuh lagi duduk, dari belakang itu sorbannya ditarik sampai leher beliau tuh merah. Tapi Rasulullah ketika berbalik itu nggak marah, senyum. Apa yang kamu butuhkan? Gitu Rasulullah tuh. Ditarik sorbannya sampai lehernya merah. Ketika berbalik nih, spontan berbalik nih, kalau kita nggak marah, siapa sih ini gitu kan? Sampai sahabat yang lihat aja marah nih. Tapi Rasulullah nggak. Ketika berbalik dia senyum. Apa yang engkau butuhkan? Ternyata orang yang nangis sorban itu bilang, minta duit sih Rasul gitu. Minta duit sih Rasul. Seolah-olah minta duit gitu. Minta duit gitu ya. Bayangin akhlaknya Rasulullah SAW. Kita tuh jangan kenalnya Rasulullah tuh punya 9 istri gitu doang. Kita tuh harus banyak belajar gimana sih akhlak beliau tuh ketika dizolimi, ketika dihina tuh gimana tuh. Astagfirullahaladzim. Sekian ya kisahnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.